Indonesia melakoni partai kedua di kualifikasi Piala Dunia dengan cukup mengecewakan. Pasalnya tim Garuda diharapkan bisa mencuri 3 poin saat bertandang ke markas Filipina. Akan tetapi, sebagaimana bapuknya lapangan pertandingan, permainan timnas di laga ini juga ikutan bapuk, di mana terlalu banyak kesalahan elementer yang membuat Indonesia cuma bisa imbang 1-1. Nah, selain pertandingan yang bikin greget, ada satu momen yang cukup bikin netizen puas tak kalah Sadil Ramdhani, benar-benar sukses membalas provokasi Daisuke Sato tepat di depan mata. Namun di luar itu jelas masih banyak PR yang harus segera diperbaiki Sinteyong ke depannya. Timnas Indonesia benar-benar dipaksa untuk kembali ke bumi. Hal itu terjadi usai skuad Garuda gagal meraih kemenangan di 2 laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026. Terbantai di kandang Irak dan kini cuma bisa main 1-1 melawan Filipina, jelas bukanlah sebuah hasil yang diharapkan dari sebuah tim yang digadang-gadang bakal bisa berbicara banyak di level Asia. Yap, apa yang terjadi dengan timnas Indonesia saat ini tentunya menimbulkan beragam pertanyaan. Kok bisa gitu loh? Timnas yang selama ini main begitu enak, mendadak bapuk dan mudah sekali melakukan kesalahan elementer. Bahkan pemain sekelas Jordi Amat pun juga ikutan jelek. Selain harus diakui nyaris semua pemain yang tampil di 2 laga awal mainnya jauh di bawah performa. Hal yang pada akhirnya membuat anggapan timnas ini cuma jago kandang pun kembali menggema. Yap, di laga melawan Filipina ini Coach Shin sebenarnya udah melakukan beberapa perubahan. Seperti Hernando yang dipercaya tampil menggantikan Nadeo. Lalu Rahmat Irianto yang menggantikan Klok, serta Sandy Walsh yang kemarin dicari-cari netizen juga dimainkan. Namun yang terjadi, di 30 menit awal babak pertama, Indonesia benar-benar digempur habis. Jelas ini bukanlah hal yang diinginkan oleh para pecinta sepak bola nasional. Ya, pemain-pemain yang diharapkan bisa membawa perubahan, nyatanya juga tampil di bawah form. Sandy Walsh terlihat belum fit sehingga digantikan Witan di pertengahan babak pertama. Lalu Shane Patinama yang di laga ini harus diakui juga kurang optimal. Kemudian Rahmat Irianto yang diharapkan bisa tampil lebih baik dari Klok, malah yang ada bikin jantungan mulu. Sebab pemain yang satu ini terlalu gampang hilang bola, salah passing, sehingga membuat Indonesia sering kena counter berbahaya. Dan yang paling fatal jelas adalah blunder dari Jordi Amat. Ia yang coba mengontrol bola tampak dongkol karena tekstur lapangan sintetis yang membuat bolanya seret sehingga membuatnya kehilangan kendali dan terjadilah gol dari Filipina. Nah, di babak kedua, Coach Shin benar-benar meminta para pemainnya untuk lebih ngegas. Tentu dengan segala resiko yang ada, Coach Shin ingin pemain bisa all out menyerang. Ya, istilah kasarnya nggak peduli kebobolan berapa, asal bisa cetak lebih banyak, intinya tetap menang. Dan resiko itu benar-benar diambil, dan cukup bikin jantungan karena beberapa kali tuan rumah dapat peluang melalui counter. Barulah setelah semua usaha dilakukan, sebuah gol dari Sadil Ramdhani memanfaatkan assist dari Ricky Kambuaya, sukses membuat Indonesia memaksa skor akhir 1-1. Sebab setelah itu, timnas Indonesia benar-benar gagal total dalam memanfaatkan peluang yang tercipta di sisa laga. Ya, meskipun kecewa, mungkin netizen cukup dibuat terhibur oleh pembalasan Sadil Ramdhani kepada Daisuke Sato, di mana Sato yang nyaris sepanjang laga berhead-to-head dengan Sadil, berulang kali melakukan provokasi kepada Sadil. Beruntung Sadil tetap fokus dan membalasnya dengan gokil tepat di muka pemain Persib Bandung itu. Ya, meskipun apa yang dilakukan Sadil ini tetap gak bisa dibenarkan, namun lumayanlah netizen dapat hiburan dikit.
Yap, terlepas dari hasil yang ada, Coach Shin emang beneran harus mengevaluasi segala apa yang terjadi, terutama soal penyakit pemain timnas yang sering banget panikan di laga tandang. Bukan apa-apa nih, soalnya di Piala Asia nanti, kalau mainnya kayak gini, wah ya remuk, karena kita tahu kan selain Irak, ada juga Jepang yang siap menghukum sekecil apapun kesalahan lawan. Dan juga soal gaya main, kalau melawan tim yang di atas kertas levelnya di atas, Coach Shin memaksa main 3 back dengan pola counter sih oke. Tapi kalau lawannya sepadan atau bahkan harusnya bisa dikalahkan, ya agak miris kalau tetap main pola bertahan. Karena kalau bertahan mulu ya ujung-ujungnya jebol juga. Mana kocak lagi kebobolannya. Toh terbukti kan, saat Coach Shin memutuskan untuk lebih berani nyerang, Indonesia bisa loh dapat beberapa peluang matang. Kendati sayangnya cuma 1 yang berbuah gol. Tapi apapun itu, semoga di laga selanjutnya Indonesia bisa lebih baik. Terutama dengan hadirnya pemain-pemain keturunan yang baru. Skuad Garuda minimal bisa main gak amburadul kayak ginilah, khususnya di Piala Asia nanti. Dan soal kualifikasi ini, peluang itu masih sangat besar, sebab pertandingan pun masih banyak. Untuk itu sekali lagi, tetap dukung dan doakan timnas Indonesia. Kritik boleh, tapi yang wajar aja. Jangan menghujat apalagi sampai ke ranah pribadi. Oke?